Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya, sambil kawan-kawan menyelesaikan makanan. Mudah-mudahan kita udah cukup segar ya, sudah mandi, kemudian istirahat, makan. Walaupun tadi kita lelah dan sejam masuk lebih terlambat, kita tetap bisa menyelesaikan acara kita. Rencana kita acara malam ini yaitu kelas malam. Jadi malam ini kita ingin melihat gitu ya, lapangan-lapangan Medco yang reservoirnya seperti yang tadi kita lihat, khususnya karbonat dan reservoir di laut dalam, batu pasir laut dalam. Bagaimana di lapangan Medco seperti itu. Jadi kita melihat analog outcrop di Kabupaten Bogor, tadi sudah ya, di Kelapa Nunggal dan Cipamingkis. Besok di Bandung Barat, Kabupaten Bandung Barat, itu Padalarang, Raja Mandala. Terus Purwakarta, kita ngelihat Gunung Parang. Itu juga masih berhubungan dengan reservoir migas punya Medco di Indonesian Basin, khususnya di bagian barat. Kita di Kelapa Nunggal ya. Kelapa Nunggal adalah ini. Besok kita ke sini, ke Raja Mandala. Ini adalah peta fasies yang sudah dipelajari dan dipublikasi oleh para spesialis ya, karbonat sedimentologis. Nah, tadi kita juga sudah diskusikan ini ya. Jadi kita tadi ada di dua posisi, di Gua Lalai dan di Gua Stun atau Gua Terawang. Tadi kita bicara masalah peta fasiesnya, dan ini sudah hasil penelitian mungkin beberapa bulan atau mungkin setahun lebih juga bisa. Dan inilah hasilnya gitu. Ya. Lebih kurang menunjukkan posisi atau body of reef dia gitu. Ya. Nah ini kalau ini secara teoritikal seperti begini bentuknya dari Wilson. Jadi kita punya tidal flat, ini daratan, ini ke arah lautnya gitu. Terus kita punya lagoon, punya self margin, punya slope, punya basin. Basin di sini tidak diartikan lebih dari 200 meter ya, tapi ini semua self area gitu. Jadi ini paling dalam 200 meter, di mana karbonat masih bisa tumbuh. Ya. Nah seperti yang saya sampaikan tadi, kita juga harus bisa melihat bagaimana posisi kita kalau kita bekerja di satu lapangan karbonat. Kita tuh ada di posisi mananya gitu, apakah di self marginnya, atau di sini disebut sebagai reef crest, reef front, atau di slope-nya, sebagian masuk ke upper slope, ya, atau kita mungkin ada di lagoon-nya, ada di daerah belakang di sini gitu. Karena lapangan kita misalnya bisa 100 km persegi, ini pun nyampe gitu. Ini misalnya kan ini 10 km kira-kira. 10 km kali 12 km, 120 km persegi, itu kan mungkin sudah segede lapangan gitu. Ya. Nah, kenapa kita penting memahami itu? Karena kita harus melihat karakter reservoir yang berkembang di setiap fasies ini berbeda-beda gitu. Jadi pada saat kita bikin model geologi untuk pengembangan lapangan, POD, kita harus sudah punya gambaran. Memang tidak mudah, karena mungkin kalau masih membangun model geologi dari satu lapangan, sumurnya kan belum banyak ya, paling sumurnya hanya sumur eksplorasi dan beberapa sumur appraisal. Apalagi kalau kita tidak punya singkapan gitu ya, karena semuanya di subsurface misalnya. Agak lebih susah, mungkin kita bisa dibantu seismik. Kadang-kadang kita bisa memetakan fase seismik, bisa membantu. Tapi bagaimanapun model geologi harus dibikin dan diharapannya sedekat mungkin dengan suatu kebenaran gitu, si model geologi kita itu. Makanya tidak jarang model geologi itu akan direvisi sesudah kita punya data lebih banyak. Data sumurnya nambah misalnya, itu akan direvisi model geologinya. Jadi bisa minta diskusi, minta approval ke SKK Migas. Model geologinya berubah karena kita punya data tambahan, karena otomatis akan mempengaruhi Plan of Development. Makanya ada juga yang namanya POFD ya, Plan of Revised Development gitu. Nah ini yang karbonat besok yang akan kita lihat. Kita juga akan berhenti di dua titik. Kita pertama akan ke sini. Ini di sini ada kampusnya PPSDM, Geominerba namanya. Terus satu lagi di daerah sini. Dan ini pun membedakan dua posisi ini. Kalau gitu kan di posisi yang sama. Nah besok kita bisa melihat satu kontras ya. Apalagi itu bagus gitu. Karena di sini tuh ada jalannya gitu. Jalan yang Padalarang Bandung, Cipatat ya, Padalarang Bandung zaman dulu itu motong di sini. Ya. Jadi membedakan dua fases ya. Ini adalah yang reef crest-nya yang ini. Reef crest-nya, sementara ini yang foreef-nya. Jadi ini bagian slope-nya ya, kira-kira ya. Jadi bagian yang ininya. Nah, di daerah sininya. Nah, di sini tuh jalannya gitu.
Jadi kita bisa sangat melihat kontras. Besok kita pertama, begitu kita berangkat dari Bandung, akan ke kampus ini, dan kita akan melihat dulu geomorfologi yang sangat kontras untuk itu. Baru kita melihat batuannya. Tapi untuk pengantar field cases dari Menko, kita lihat dulu sekarang gitu. Jadi intinya adalah kalau kita punya outcrop karbonat atau kita punya field dengan reservoir karbonat, kita harus bikin model seperti ini. Peta facies namanya. Dan itu bisa dibangun dari berbagai data. Ya. Kalau outcrop ya tadi seperti yang saya tunjukkan. Banyak ambil sampel, terus banyak melakukan analisis petrografi, menentukan microfasesnya. Microfases itu artinya menentukan fases dari data-data petrografi. Di situ kelihatan kandungan fosilnya, ya, koralnya, terus modelnya itu apa tumbuhnya, boundstone, bindstone itu kelihatan di petrografi. Primestone tentu tidak bisa dengan naked eyes gitu ya, kecuali mata kita mata bionik ya. Kayak Steve Austin. Ada yang tahu Steve Austin? Nggak tahu, itu zaman saya, zaman Pak Bambang sama saya itu. $6 million man. Ya. Malam Kamis tuh, Pak. Nah, sampai tahu ditungguin terus kan rupanya kan. Steve Austin. Mungkin masih ingat juga musiknya, Rita juga sama gitu. Masih ingat ininya. Kalau kawan-kawan yang lain, naon etatnya tuh. MacGyver. Jadi itu anak 90-an itu. Anak 90-an itu. Baik. Nah tahun ini Bu Eli Guritno dan kawan-kawannya itu bikin satu kompilasi reservoir karbonat di seluruh Indonesia Barat, di mana teman-teman Menko bekerja gitu. IPA tahun ini, ya. Kawan-kawannya ada 5 orang di sini. Nah itu ada North Sumatra, Putu, South Sumatra, Batu Raja, terus Kutai, Bray, East Java, Ujung Bundu. Jadi ini pas sekali gitu. Eli ngasih saya paper untuk ngelihat model yang lain gitu. Nah, coba kita lihat satu-satu gitu ya. Dan kita lihat dengan outcrop yang tadi kita lihat. Dan besok yang akan kita lihat. Nah ini gambaran ininya dulu, gambaran seismik geomorfologinya gitu ya. Ini yang South Sumatra, Batu Raja, misalnya di sini rift kompleks, platform karbonat, tebalnya sekitar 30 meter. Nah terus geomorfologinya rift kompleks, mounded, moderate to low amplitude, ini dari seismiknya ya. Terus ini platform karbonat, karena ada 2 posisinya, ada Musi satunya Palembang High. Ini platform karbonat paralel, strong amplitude, continuous with little mound in some fields gitu. Nah terus kalau yang North Sumatra, Putu, rift kompleks, tingginya pas 60 meter lebih tinggi ya. Terus di sininya rift kompleks dan rift margin gitu disebutnya. Upper Kutai yang kerendan itu rift kompleks and platform margin ya. Di sini ada rift kompleks, ada fore-rift, ada interior platform, ada patch rift gitu ya. Tentu kawan-kawan juga di sini ada yang ikut gitu. Kalau nggak salah Kang Lukman itu di kerendan ya. Nah terus di sini Kujung, North East Java onshore, ada rift kompleks, platform margin, ada rift kompleks, rift margin juga. Terus yang Mundu, kalau Mundu tidak kita bahas lebih lanjut karena itu tidak seperti yang kita bicarakan di outcrop, tapi untuk pengetahuan aja. Itu juga grainstone bagian dari karbonat gitu ya. Baik, nah ini stratigrafi secara umum. Jadi yang Menko kerjakan hampir semua itu early Miocene. Ya, ini misalnya nih. Nah di sini kan mulai si ininya putunya gitu. Arun ada di sini. Nah ini putu masih masuk lah. Masuk memang dia tinggi terus masuk ke middle Miocene. Nah ini yang South Sumatra. Nah ini yang Batu Raja. Nah, lower Miocene kan, Batu Raja. Terus Upper Kutai lebih tua. Dia late Oligocene, ya. Nah, terus North East Java juga sama. Ini Kujungnya juga ada agak lebih tua juga. Tapi dia sampai ke yang early Miocene. Ya, gitu. Jadi rata-rata dia main-main di early Miocene gitu secara umum. Dan itu memang salah satu karbonat yang the best. Ya, reservoirnya the best kalau di Indonesia ya, khususnya yang early Miocene. Kita punya karbonat-karbonat yang lebih tua ya, yang umur-umur ada di sini nah kayak gini. Tapi tentu karakternya akan lain gitu. Dan umumnya memang tidak menunjukkan geomorfologi platform seperti yang kita bahas di kelas waktu di Jakarta maupun di lapangan hari ini. Nah ini contohnya ya, contoh untuk yang dari publikasi lain, untuk yang Arun, Putu. Jadi mereka punya 2 platform gitu, sistemnya. Ada yang namanya platform yang Malaka, itu land attached namanya. Jadi platform yang memang bersatu dengan daratan.
secara geologis. Lalu dia masuk ke daerah offshore, ini platform margin namanya. Ya. Nah, disinilah alur siwah. Jadi alur siwah itu transisi disebutnya, platform margin. Alur siwah tumbuh di sini. Nah, yang Arun lebih jauh lagi Arun. Dia udah di offshore, isolated platform namanya, begini ya. Dan dia tumbuhnya sebagai pinnacle gitu di sini. Malacca Shelf di sini, tapi ini belum banyak terbukti. Di daerah Malaysia juga belum, di daerah Thailand juga belum ya. Ini Malacca Shelf, ini land attach-nya justru. Nah, kalau kita bandingkan di Jawa Timur, ini yang daerah West Madura Offshore, WMO. Itu bagus malah di situ ada Patch Reef, ada Bukit Tua, ada seri-seri KE ya, lapangan-lapangan. Bagus kalau di Jawa Timur. Di Jawa Barat juga bagus, Batu Raja ya. Kalau di South Sumatera ini model-model Palembang High, bagus semuanya. Ya, tapi modelnya itu ada begitu gitu, ada platform, terus platform margin, baru ini isolated platformnya. Itu sebenarnya basement high, jadi ada basement high yang terpisah, nah dia memicu pertumbuhan karbonat. Di samping dia sendiri berhubungan dengan sedimen yang lain ya. Ini kan di sini sudah masuk ke bawang misalnya di sininya. Sini udah masuk ke tapang di sininya. Udah ke tapang, nah di sini ada sedimen-sedimen yang masuk, ini yang kemarin kita bahas, yang middle bawang sandstone masuk sebagian gitu. Tapi dia ada di lingkungan marine lah, dan berhubungan dengan sedimentasi yang lain. Kalau ada pertanyaan silahkan ya, langsung diinterupsi saja. Andaman Bampo Pak, Bampo di sini. Bukan karbonat, Bampo Pak. Dia kayak gini, nah ini Bampo Pak, ini Andaman model kayak gini. Yeah. Jadi dia palogen, Eosen umurnya. Nah ini juga sama nih, sama dengan yang tadi modelnya. Nah ini alur siwah kan ini, alur siwah. Nah alur siwah itu tumbuh di sini. Alur siwah kan operated by Menko ya di Blok A. Saya juga pernah field trip dengan kawan-kawan Menko di Blok A di North Sumatera. 2 hari waktu itu, lihat stratigrafi North Sumatera. Nah ini Arun limestone, tumbuhnya dia jauh di offshore isolated platformnya gitu. Ya. Nah ini alur siwah, nah ini Malakanya. Jadi semuanya land attach-nya di sini gitu. Ini land attach-nya, kemudian ini marginnya kadang-kadang tumbuh gitu. Kalau di area Menko itulah alur siwah, nah di sini Arun. Ya, punyanya Mobil dan Exxon. Nah ini yang dari publikasi yang baru ya, yang dari BLI 2025 ya. Nah ini alur siwahnya gitu. Alur siwah. Nah kalau si Arunnya kan lebih tumbuh lagi ke arah sininya, ke arah northwest-nya, ke arah yang lebih dalamnya lagi. Ya. Jadi ini duduk di platform margin-nya gitu. Dia sebagian juga sudah ada tinggian-tinggian, tapi dia masih bagian margin dari platform yang land attach-nya gitu, bukan yang terpisah kayak offshore isolated platform yang model Arun. Nah ini ininya secara litologinya ya, ini si alur siwah 5, alur siwah 9, ini ada seismic section-nya modelnya seperti begini ya, seismic fasis-nya jelas merupakan karbonat, kita bisa melihat on lap di sini, ini dari lognya ya, terus ini dari petrografinya. Petrografi, dan ini juga sama petrografi, ini dari core-nya ya. Dari core-nya, kita bisa melihat ini porositasnya yang biru-biru moldy, terus ada juga terisi calcite fluid, terus ini ada moldy, tapi kemudian diisi oleh calcite. Nah itu adalah proses-proses bagaimana si porositas yang sudah terbentuk, hasil dissolution, moldic ya. Jadi moldic itu dia dissolution fosil-fosil kontennya. Kalau fagi porositas itu udah keluar dari ruang fosilnya gitu. Kalau moldic benar-benar bekas fosilnya ke dissolution. Tapi kadang-kadang diisi lagi oleh calcite. Makanya di sini disebutkan moldic but filled with calcite gitu. Jadi bekasnya itu jadi ya porositasnya hilang. Nah, itu adalah efek diagenesis. Begitupun yang di sini misalnya moldic porositas filled but by calcite cement. Nah, ini ada beberapa core yang diambil. Nah, kawan-kawan juga bisa melihat ya. Di sini ada koral, ada banyak alga ya, koralin algae di sini. Ini juga ada sedimen yang moluska gitu ya, tumbuh-tumbuh di sini. Jadi satu ini dari petrografinya. Jadi kita memang harus melihat petrografi, syukur-syukur kita ada core-nya ya. Jadi kita bisa pelajari batunya, langsung lihat ya. Itu butuh ilmu tersendiri ya untuk karbonat sedimentologinya. Begitupun untuk karbonat sedimen petrografinya juga ada ilmu tersendiri untuk mempelajari itu. Baik itu alur siwah. Nah sekarang ke South Sumatera. Sebenarnya dari peta yang lama pun, dari Ginger and Fielding, waktu kawan-kawan Menko belum bikin, sudah dilihat ya. Kawan-kawan juga bisa melihat di sini. Ini early Miocene, Batu Raja Formation by Geography. Ini land attached nih.
Ya, ini kan kaji semoga di sini nih. Ya, terus di sini ada beberapa isolated. Ini multi platformnya. Ini Lematang Deep. Sampai ke arah sininya. Jadi ada beberapa isolated high. Gitu ya. Coba kawan-kawan lihat evolusi pembikinan paleografinya. Ini Ginger and Fielding 2005 yang banyak dikutip untuk South Sumatra Basin ya. Nah sebelum ke sana, saya ingin tunjukkan juga bahwa sudah sangat biasa yang namanya platform morfologi di Southeast Asia akan selalu begini. Jadi kita punya land attached platform namanya ya, yang tadi itu disebut semua segini. Jadi kenapa disebut land attached? Karena kesininya daratan gitu. Nah di sini kita punya laut, ya terus tumbuhlah di sini. Nah sesudah itu kemudian ini ada beberapa tinggian-tinggian yang sebutnya offshore isolated platform gitu. Nah kadang-kadang di sini tumbuh lagi karbonat. Nah yang kita pelajari tadi, seperti kita bikin, itu satu platform begini gitu. Atau dia di dalam satu body begini pun dia punya fasesnya, punya masing-masing subfasesnya yang berkembang gitu. Dan ini selalu ada misalnya ya, kita punya back interreef, terus kita punya patch reef. Kayak tadi misalnya, kaji semoga mungkin model-model yang begini. Terus model-model Matra gitu yang di pinggir platformnya Palembang High, mungkin model-model self margin reef gitu. Nah terus habis itu mungkin ini Lematang Deep-nya. Ya, terus ini adalah multi platform. Multi platform itu diduduki oleh banyak body karbonat build up. Ya, ada Jene, ada Pian, ada Temelat, ada Soka. Itu adalah model-model patch reef yang tumbuh di isolated platform. Berarti kalau yang kita dealing sama isolated platform, dia nggak akan punya back reef-nya juga, gahnya. Secara regional ya, tapi secara body of reef yang lokal-lokal ada. Kayak Soka ada back reef-nya, ada lagunnya gitu. Tapi di dalam Sokanya sendiri. Kalau secara regional keseluruhannya tidak gitu ya. Kayak gitu. Ya. Ya. Ya, itu muncul. Kalau kita punya beberapa muncul ya, secara regional tapi ya. Ya kayak Berry Reef itu biasanya akan di sini nih. Nanti di yang apa? Yang Jawa Timur saya tunjukkan itu ya sangat ideal. Berry Reef ada kayak ini di sini. Terus Fringing Reef, nah model-model kayak gini. Jadi dia nempel aja dengan high-nya gitu. Terus kadang-kadang di sini ada juga patch reef yang sifatnya lagunal. Jadi di antara ini kan. Nah atol, kalau atol dia lebih khusus karena dia dulunya itu ngelilingin satu tubuh gunung api gitu kan, atau satu tinggian, terus tinggiannya itu hilang. Makanya atol bentuknya ngeliling itu. Fringing reef, mungkin dalam hal ini yang lebih banyak fringing reef, patch reef, berry reef. Fringing reef adalah karbonat-karbonat yang nempel di sini, di tinggian. Jadi fringe itu kan kayak pagar gitu. To fringe itu artinya memagari gitu. Patch reef adalah yang patchy. Patchy itu dia di mana-mana aja ada gitu. Ya, patch reef. Jadi dia akan ada di sini muncul, di sini muncul, di sini muncul. Itu patch reef. Kita juga bisa sebut misalnya kayak kaji semoga, terus banyak lapangan-lapangan di Palembang High adalah patch reef dulunya. Tapi ada yang gede kayak kaji semoga, ada yang kecil. Nah, berry reef dia benar-benar dia membatasi si self margin ini dan panjang. Contoh seperti yang tadi, yang mana Great Barrier Reef gitu ya, yang di Australia sebelah timur itu adalah model-model yang gini. Nah, yang ini kita jarang. Nah, bentuk-bentuk kayak gini kadang-kadang kalau ininya gunung api itu bisa jadi atol. Gitu ya. Nah ini yang dikerjakan oleh Medco South Sumatra ya, waktu belum gabung dengan banyak company yang lain. Ini sama, bahkan dulu pun udah disebut detached platform karbonat. Detached, lepas. Yang kita sebut sebagai offshore isolated platform sebenarnya. Detached platform itu. Nah, barusan yang disebut, jadi ini tuh patch nih. Ini patchy, ini patch reef semua gitu ya. Jadi masing-masing di sini juga ada back reef-nya, ada lagunalnya, ada fore reef-nya untuk satu body ini. Karena ini ukurannya sendiri kan, misalnya ini kan bisa sampai 15 km gitu satu ini. Ya. Satu begini ini sama dengan kayak satu ini. Satu Kelapa Nunggal. Satu lapangan ini. Tadi kan Kelapa Nunggal ukurannya 10 kali 12 km kan. Ini hanya segini tuh.
Ini juga nyampe gitu, panjang ini. Apalagi yang KJ Semoga misalnya ya. KJ Semoga lebih gede lagi gitu. Model-model seperti nah ini nih, KJ Semoga. Ya, itu kan ukurannya juga panjang gitu. Ya. Nah, muncul. Nah, ini yang di sini disebut shallow self carbonate. Mungkin waktu itu belum kenal istilah land attached atau offshore isolated platform, makanya disebut sebagai shallow self carbonate. Tapi ini sebenarnya adalah land attached platform. Apalagi di sini ada Sundaland ya, yang Lampung High. Makanya ini adalah land attached. Jadi yang langsung attached dengan land-nya. Nah, ke arah ini yang offshore. Nah, apakah mereka punya karakter tersendiri? Punya. Dan itu tadi juga di papernya Eli itu sudah ditunjukkan gitu. Kalau yang ini seismiknya lebih paralel gitu kan. Kalau yang ini lebih rugged gitu ya, si seismiknya udah kelihatan. Dan itu menunjukkan suatu fluktuasi muka laut yang berbeda. Fluktuasi muka laut yang terjadi di sini dengan di sini itu lain gitu. Nah, terus kawan-kawan juga melakukan studi lagi. Nah, ini Medco South Sumatra Team 2015 nih. Jadi ini udah lama juga ya, udah 10 tahun yang lalu gitu. Ya, nah ini hasilnya. Tentu lapangannya lebih banyak gitu. Lapangannya lebih banyak, dan ini ada yang sentral Palembang, yang paling dalam ini adalah Matang Deep-nya. Gitu. Nah, ada beberapa diskusi di sini dengan kawan-kawan. Di sini kan ada sumur Banteng dan Singa. Dan dia nembus karbonat. Jadi pertanyaan, itu punyanya siapa? Apakah punyanya Palembang High, atau punya Musi Platform, atau dia punya dirinya sendiri, yang di deep-nya dari dulu. Nah, untuk itu, menjawab itu kita harus punya data dulu. Jadi misalnya saya perbandingkan dengan lapangan ambil salah satu lapangan di sini misalnya. Ya, ambil salah satunya di sini. Baik entah lapangan gas atau lapangan minyak, terus ambil yang Singa dan Banteng. Gitu. Pertama cek biostratnya. Sama nggak umurnya? Kan si Singa nembus batu raja karbonat juga kan di Matang Deep. Ini pun nembus batu raja karbonat juga di sini gitu. Nah, itu dibandingkan umurnya sama apa enggak masing-masing. Terus fasisnya, biotanya, kandungan biotanya apa? Yang di daerah si Musi Platform dengan yang di sini. Itu untuk menjawab apakah si Singa ini drop down dari Musi Platform at later time, tapi waktu the beginning-nya adalah bagian dari Musi Platform, atau since the beginning mereka udah pisah. Mereka udah di daerah deep areanya. Nah, itu akan dijawab dengan banyak analisis petrografi, analisis biostrat, baru kita bisa ngelihat. Kalau sekarang paling kita baru bisa bicara spekulasi-spekulasi saja gitu. Dan itu pun menunjukkan bahwa Lematang Deep itu memang seperti kita kemarin diskusikan, jangan-jangan itu merupakan sutur. Sutur, ini kan basement, ini kan bicara basement nih. Basement high, ini pun basement high gitu. Kalau bicara sutur, basement high ini dengan yang ini tuh lain. Tapi kemudian mereka bersatu. Ya. Bersatunya itu dibatasi oleh sutur. Nah, suturnya itu di tektonik yang at later time, dia akan reactivated sebagai Lematang Deep. Akan panas karena dia langsung terhubung dengan mantle. Semua sutur yang saya tahu itu panas. Contohnya apa? Mutus assemblage di Sentral Sumatera itu panas banget. Banyak sumur-sumur yang di sekitar Mutus gradien geotermal sangat anomali. Gitu ya. Nah, Singa itu kan dia high temp, high pressure ya sumurnya. Jangan gara-gara itu. Nah, itu masalah yang lain gitu. Masalah tektonik kalau itu. Ya, kalau kita mau understand sebenarnya si Matang Deep itu apa sih dulunya? Ya, atau Benakat Gali itu apa sih dulunya misalnya? Berarti kalau si Singanya Miosen berarti ada proses tektonik Yang jatuh. Gitu. Kalau dia umurnya lebih sama gitu ya. Nah, kalau dia meskipun umurnya sama, tapi fasisnya beda misalnya. Kan bisa aja fasisnya beda nih si Singa itu. Tapi umurnya sama dengan yang di Soka misalnya. Early Miocene misalnya N berapa lah ya gitu ya. Sama-sama gitu. Soka dengan Singa sama umurnya. Tapi si Soka dia di daerah yang tinggian, ya dari segi fases karbonatnya atau bioklasnya. Sementara Singa dalaman, berarti dia dari awal memang udah di tempat dalam Singanya. Nah, kecuali Singa itu fasesnya fases dangkal. Begitu kita lihat karbonat petrografinya, kok dangkal semua nih. Tapi kok sekarang di posisi yang dalam, artinya apa dia? Drop down. At later time. Nah, itu untuk menjawabnya gitu. Jadi kita harus punya data dulu. Coba aja kawan-kawan bongkar-bongkar lagi gitu. Data-data lama ya.
Siapa tahu dulu pernah, kan itu kan sumber eksplorasi itu. Ya, mungkin ada data petrografinya, jadi kita cek gitu untuk melakukan itu. Tapi paling enggak saya ingin menunjukkan bahwa model-model gini, baik di tadi Sumatera Utara maupun di Sumatera Selatan, terus ada satu lagi di sentra Sumatera, coba kita di sentra Barito ya, Kalimantan. Nah, kita bandingkan dulu ini gitu, dua ini. Nah, ini adalah Palembang High gitu. Palembang High, ya. Terus ini yang si Musi Platform. Ya. Kalau dari paper yang ditulis oleh kawan-kawan ini, disebutnya berbeda gitu. Secara seismik geomorfologi, kemudian juga dari sisi petrografinya, terus dari model pertumbuhan build up-nya. Ini rata-rata lebih tinggi-tinggi di sini. Di sini lebih kurang rata-rata sama-sama aja gitu ya. Makanya di seismik sendiri mungkin nggak jelas gitu. Nah itu biasa, karena kalau ini kita yakini sebagai offshore isolated platform, model begini, ya, dan ini lematang deep-nya, berarti ini tumbuhnya secara pinnacling. Jadi dia ngejar gitu. Pada saat dia karbonatnya tumbuh, dia ngejar, keep up bersamaan, atau dia catch up, tinggi langsung ngejar, tinggi ngejar, atau dia bersamaan sama-sama, itu namanya keep up. Atau dia naik, kejar, naik, kejar, naik, kejar, itu catch up. Kan ada dua sistem how karbonat to grow, ya, model-model seperti itu. Kalau dia tinggi nggak bisa ngejar, mati, dia stop di situ. Ya. Tapi kalau dia ikut sama-sama dia keep up, gitu ya. Nah, berbeda di situnya, ya. Jadi ini yang Musi High, ini yang Palembang High kayak gini. Mungkin dari sini pun kita bisa ngelihat gitu. Makanya si Kaji Semoga pun ini dari dulu nggak kelihatan gitu ada karbonat-karbonatnya, ya. Nah terus Batu Raja Karbonat ini yang khusus di Musi High gitu. Model-modelnya kayak gini dia, tinggi-tinggi, sedang, Soka, Faris gitu ya, Panglero, terus yang Temelat di sini, model-model kayak gini nih, tinggi-tinggi kayak gini modelnya. Terus di sini ada Rival Facies Karbonat, ini platformnya. Nah masing-masing sebenarnya area-area ini juga berkembang yang tadi tuh, di mana slope-nya, di mana si forif-nya, di mana crest-nya, itu berlaku semua. Dan secara regional pun ini berlaku gitu seluruhnya di area-area ini. Ya. Nah ini yang Musi. Nah ini petrografinya dan itu dibilang bagus gitu ya, karena kayak Soka kan ini bagus tuh ininya tuh dissolutionnya, ya. Yang ini dari core-nya nih, ya. Terus dari seismiknya kayak juga bagus kayak gini nih, jelas itu kelihatan tumbuhnya. Terus dari petrografi juga ada nih tumbuhan kayak coral framestone, grainstone, ya, sandy skeletal, ini bagus-bagus semua. Nah kayak gini kan ini koralnya kelihatan nih, ya tumbuh-tumbuhnya koralnya gitu. Terus kayak dissolutionnya juga cukup gede gitu kelihatan, ya. Jadi intinya tuh secara petrografi lebih bagus, secara reservoir karakteristik si Musi Platform itu dibandingkan Palembang High secara keseluruhan. Intinya itu kesimpulan paper ini. Yang menyebabkan Musi lebih bagus dibandingkan High energy. High energy, kemudian juga lack of classic input. oh iya karena Nah, karena jauh. Kalau ini kan land attached, namanya land attached, pasti banyak kan input klasiknya kan, gitu. Low energy juga gitu. Itu kalau kita field trip ke Sulawesi, saya biasa melakukan snorkeling di Spermonde. Ada 2 pulau, ya, satu pulau dekat dengan Makassar sama Lona, jelek-jelek itunya, koralnya, tapi ikan banyak. Karena ikan makan-makan yang dibawa oleh sungai ke situ. Terus satu lagi Pulau Kudingareng namanya, itu agak jauh ke sana. Coral reefnya bagus tumbuhnya, tapi ikannya jarang. Ya, nah dari situ kelihatan gitu, udah beda. Tentu kalau nanti dia suatu waktu jadi karbonat, pasti si Kudingareng yang jauh itu akan bagus. Itulah si Musi Platformnya. Sementara yang sama Lona adalah Palembang High-nya, kayak gitu. Nah itu yang menyebabkan kenapa kita punya ini bagus gitu. Ini bagus segini nih. Ya, dissolutionnya bagus. Tentu ini karena dia waktu awalnya si bioklasnya bagus. Makanya pada saat dia mengalami dissolution pun akan baik gitu. Nah, coba kita lihat yang Jata. Jata di Palembang High. Nah, ini. Dari sininya pun datar saja, datar aja gitu. Kalau kita bandingkan sama ini kan. Ini kan kelihatan nih. Tinggi nih, tinggi pinnacling kan. Ini juga bagus gitu petrofisiknya. Nah begitu masuk ke sini, ini hampir rata aja gitu kan si Jata. Apalagi dia di platform margin. Terus ininya juga begini, core-nya gitu.
sedikit-sedikit aja gitu. Beda dengan yang ini. Jauh kan, ini bolong-bolong banget kan, jatuh di sini gitunya. Jadi kalau suatu waktu dia di charging petroleum, tentu akan banyak masuk ke sini. Ya. Nah itu pertanyaan Kang Budi tadi, rejim energi, terus pengaruh plastik input yang masuk ke arah situ. Ya. Baik, sekarang kita ke kerendahan. Ini peta lama dari Van de Weer dan Armin tahun 92 yang menunjukkan bahwa ini pun sebenarnya kayak model isolated gitu. Karena yang gedenya tuh di sini, barito platformnya yang besar itu di sini. Dan di sini tight gitu, karena dia open marine. Paling di sini kadang-kadang ada penemuan migas tapi yang di fractured. Apalagi dia kan oligosen. Oligosen itu dia belum banyak coralsnya, banyak masih foramnya. Jadi pada saat dia fractured, kalau dia ada anticline, puncaknya berai gitu ya. Nah dia ngisi petroleum. Tapi begitu kita appraise ke pinggir-pinggirnya sudah tidak terbentuk fracturing kan, karena ke pinggir, ke sayap anticline kan, nggak menemukan minyak gitu. Jadi hanya ada di puncak-puncak. Nah kita punya yang lain nih, ya, yang ada di sini kerendahan. Nah sekarang kan udah dipelajari oleh kawan-kawan. Sekarang kan juga punya Menko gitu ya. Nah ini, sekarang posisinya ada di sini. Ini satu section dari utara ke selatan ya, modelnya. Jadi ini yang gedenya, ini barito shelf-nya. Jadi ini ada land attach-nya di sini, masuk ke sini. Terus ini barito platformnya ada di sini, di selatan, di tenggara. Nah ini kita punya, ini isolated lagi nih di sini nih. Ada tinggian di sini kan, tinggian basement isolated. Terus ini juga ada. Nah tumbuhlah karbonat. Nah itulah kerendahan fill. Dan dia juga beda-beda ya. Di sini pun sudah di detect gitu, mana back reef-nya, mana fore reef-nya, udah. Dan ini pun menunjukkan seperti itu modelnya. Ini adalah berai karbonat clay. Di sini kita nggak tumbuh, nggak hidup gitu. Nah terus di sini kan ada kitchen-nya gitu. Kitchen yang masuk ya, ada dalaman. Kalau kita lihat mungkin ini kayak model matangnya lah. Ya, model matang deep-nya, ini model kayak musi platformnya. Ini adalah kerendahannya gitu. Ya, kerendahannya. Oke. Nah, terus ini ada Jupoy karena itu merupakan inverted. Nah ini nih. Ada Jupoy inversion. Jadi ini dalam bentuk chronostrat ya. Stratigrafinya chronostrat ya. Nah, kalau section yang sebenarnya adalah begini. Karena di si Jupoynya dia mengalami inversi di sini. Nah, ini adalah kerendahan yang tumbuh di isolated high. Isolated platformnya gitu. Nah, ini merupakan karbonat yang land attached yang barito platform di sini. Di sini ada inversi Jupoy. Nah, ngisi ini sosroknya, ngisi masuk ke sini. Dan itu sudah terbukti kan modelnya. Jadi sama juga, nah ini kerendahannya gitu. Sama juga di sini juga ada pertumbuhan fasis-fasis tersendiri. Ya, ada pertumbuhan fasis sendiri yang dia ngisi ke wilayah-wilayah ini. Dan itu pun sudah muncul juga di data-data FTG ya. Nah, terus kalau kita lihat ini fasesnya gitu. Fasesnya ya dari ini core-core-nya semua, dari juga bagus ya dipelajari kayak model Soka tadi kan ini. Nah, ini sudah dipelajari, di sini ada patch reef-nya, tumbuh-tumbuh gitu kan. Terus ini ada platform interior lagoon-nya, ini ada back reef-nya, ini ada bare reef-nya, ini fore reef-nya, baru ini slope-nya. Jadi satu kerendahan sendiri juga kita pelajari itunya modelnya gitu. Seperti tadi kita pelajari di Kelapa Nunggal. Atau besok kita lihat di lokasi Padalarang. Sama, ya kita punya reef crest-nya misalnya. Kalau ini disebut bare reef-nya. Mungkin ini mirip reef crest-nya lah tumbuh di situ. Nah, terus di belakangnya back reef, lagoon-nya. Besok kita juga lihat lagoon. Jadi kampus PPSDM itu sebagian duduk di lagoon, sebagian. Nanti kita bisa lihat di tebing itu beda-beda batuannya itu kalau lagoon itu kayak model apa. Nah, ini baru ke slope-nya gitu. Jadi model-model seperti ini harus dibikin supaya kita bisa menempatkan well-well ini dengan baik gitu. Karakter-karakter masing-masing dari modelnya gitu. Ya. Nah, kita sekarang ke Jawa Timur. Di Jawa Timur lebih ideal lagi. Saya dari tahun 2001 udah bikin pemetaan ini ya secara regional ya. Ini saya sebut sebagai land attached platform di sininya. Karena kita punya tinggian-tinggian, dalaman tinggian gitu kan. Dalaman tinggian. Sampai akhirnya dia muncul sebagai Sundaland ya ke sininya. Jadi ini disebut sebagai land attached platformnya. Baru ini daerah self-edge, nah muncullah isolated ini nih. Sebagian yang dibor oleh jeruk, itu duduk di sini jeruk itu. Ya, masuk ke sini.
Nah ini yang satu-satu isolated platform yang sangat sukses dan sangat prolific, yaitu Istipuhai. Ya, disitulah berkumpul mulai dari Banyu Urip, Mudi, Sukowati, Penekling modelnya di sininya. Nah sementara yang di sini, dia tumbuhnya macam-macam. Ada yang tumbuh sebagai fringing reef, ada yang tumbuh sebagai patch reef yang seperti ini, atau karbonat-karbonat yang duduk di lagunal modelnya. Ya, coba kita lihat lagi. Nah, ini saya bikin gambar 3D supaya lebih gampang melihatnya. Jadi ini adalah land attach-nya nih. Ya. Jadi kawan-kawan ini mungkin model-model Palembang High-nya. Kalau di South Sumatera gitu. Nah, ini reef-nya. Baru di sini kita punya Berry Reef. Dan ini semua juga udah jadi lapangan, yang namanya lapangan pangkah tuh ini. Lapangan pangkah yang dikerjakan oleh Saka ya, Saka Energi itu ini. Sementara ini Bukit Tua, yang dikerjakan oleh Petronas sekarang ya. Nah ini yang punyanya KE ini, yang West Madura Offshore. Kayak gini kan ini mungkin bisa kita sebut sebagai fringing reef. Fringing reef, terus ini lagunal, mud mound gitu saya sebutnya waktu itu ya. Nah ini baru adalah panekling semua nih. Panekling yang tumbuh di atas tinggian. Jadi ini apa? Model-model apa sih ini sebenarnya yang namanya tuban trough itu? Lematang deep. Jadi kalau kawan-kawan lihat itu terulang semua model ini. Di seluruh sekeliling Sundaland. Ya, di Sumatera Utara, di Sumatera Tengah, di Sumatera Selatan, di utaranya Kalimantan, di utaranya Barito, dan di Jawa Timur ini. Tumbuhnya seperti itu. Dan karbonat ini semua hidup gitu, sebagai prolifik, sebagai penyumbang migas. Ya, nah ini yang punyanya kawan-kawan dari Menko. Ya, ini yang jeruk ada di sini. Ya, itu jeruk dianggap bagian dari platform yang tadi, yang muncul di selatan Madura, yang ini. Nah ini. Bidi Ridge yang ada muncul di sini nih, atau yang Kemandung gitu. Kelihatannya yang ini nih. Nah di sini duduk banyak karbonat, ya. Jadi ini bukan land attach lagi, tapi ini sebenarnya land attach-nya ada di sini land attach-nya. Tapi ini model-model seperti yang musi platformnya itu ada di sini, musi platformnya. Nah disitulah kemudian muncul misalnya jeruk. Mungkin jeruk posisinya apa? Mungkin dia force slope-nya gitu. Nah kayak gini nih, ini kan isolated high-nya nih. Nah sementara ini karbonat-karbonat yang land attach-nya. Baru dia isolated platform, terus tumbuh karbonat secara panekling di sininya. Nah, jeruk salah satunya, terus bidi, dia tumbuh di satu ridge, di satu isolated platform. Nah, masing-masing ini sendiri punya subfasis, yang tadi kita pelajari di Kelapa Nunggal. Ini sendiri kan kawan-kawan lihat tuh, ini kan skalanya 50 km. Paling ini kan juga bisa sampai 20 km kan ini panjangnya kan. Segininya mungkin 15 km. Udah lebih dari Kelapa Nunggal gitu, gedenya. Satu itu. Terus jeruk misalnya, ini jeruk kan segini. Mungkin jeruk 10 kali 10 gitu. Jadi jeruk sendiri segede Kelapa Nunggal gitu. Ya. Dan tadi kita sudah pelajari gitu, model subfasesnya. Ya, dari outcrop. Nah kalau ini kan dari sumur nih. Tergantung sumurnya ada sudah, mungkin jeruk hanya satu sumurnya ya. Satu kan. Nggak ada nama yang lain. Berarti ya datanya itu saja gitu. Baik, jadi kawan-kawan itu aplikasi karbonat ya, karena kebetulan kan kawan-kawan Menko memang waktu awalnya sekali dia dari karbonat. Pasir delta ada di Tarakan, di Natuna, itu dengan delta. Tapi di sini kita tidak bahas karena kita tidak lihat outcrop delta di sini kan, tapi deep water. Makanya yang akan kita bahas untuk deep water adalah yang Telisa. Nah ini deep water. Nah sistem deep water ini. Nah tadi kawan-kawan di posisi terakhir kita kan lihat selam. Nah ini nih, selam kita tuh di sini. Nah di posisi ini. Kalau terus kita lihat yang turbidity current, yang saya bilang mungkin di situ ada Bauma Sikon. Ini yang dipotong sama ini. Jadi ini diduduki, dijatuhi sama ini kan. Tadi kita lihat kan di Singapan terakhir, di Cipaminggis. Kita lihat selamnya. Contohnya kita ada berbelok, lapisan itu berbelok. Tapi bukan ditekan. Tapi berbelok karena waktu progradasi saja, sedimentary dia. Jadi dia syndepositional. Jadi bersamaan dengan deposition of sediment. Dia belok sendiri gitu. Karena posisinya ada di selam di sini nih. Nah, karena dia begini. Jadi karena dia konkav, ya kalau ini kan slide namanya. Karena dia lurus, planar. Begitu dia konkav di sininya, ikut selam. Jadi kita bisa bahas base dia, si sedimen tadi itu dia konkav, cekung ke atas. Jadi begitu ada sedimen, dia ngebelok sendiri. Nah itulah selam. Tapi kalau sudah makin jauh, posisi planar lagi,
turbidity current yang lihat. Yang kita lihat di lokasi pertama. Perulangan lempung secara cepat. Fleece deposit. Ini pun sama. Nah, tadi kita lihat model ini diduduki sama ini nih. Si turbiditnya dipotong sama selam. Berarti selamnya lebih muda. Nah, itu yang membuktikan tadi kita tuh bermain di deep water. Nah, ini operasinya ada di sini lokasinya. Ya, di lokasi ini gitu. Jadi, ini mirip-mirip delta sebenarnya, tapi delta yang di laut dalam gitu. Ya, nah, kalau kita lihat ini shelf-nya, nah terus ini turbidity current-nya, ini baru basin floor-nya nih. Jadi dia banyak bermain di sini nih, di slope. Ini kan daerah slope semua. Baru masuk ke basin floor-nya. Ya, itulah deep water. Nah, terus modelnya kayak gini kebanyakan ya. Dia lewat channel-channel, menduduki channel, kadang-kadang ada splay. Ini juga kayak distributary channel, tapi ini bukan di delta, tapi di basin plane atau di slope. Bahkan ini sudah masuk ke basin plane-nya. Ya, ini udah punya. Ya. Nah, untuk melihat ini agak susah karena ini sebenarnya daerah bypass sand. Karena slope kan, tentu dia tidak mengendap di bypass pastinya. Nah, kapan dia akan menyimpan pasir? Itu kalau ada sesar-sesar yang sifatnya bersamaan. Jadi pada saat ini terendapkan, ada sesar-sesar yang terjadi bersamaan sama ini gitu. Sesarnya begini arahnya. Nah, dia tuh akan nahan pasir. Itu yang kita sebut konsepnya sebagai confined basin. Jadi ada sesar yang motong dia di depannya. Jadi sambil dia turun, ada sesar yang bersamaan tumbuh di sininya. Jadi pasir kita tuh dia akan ngumpul di balik sesar gitu. Nah, itu pada saat itu slope itu tidak akan bypass sand-nya, tapi ngumpul di situ. Ya. Nah, kita menemukan biasa Bauma sequence yang kayak gini. Ya, Bauma sequence kalau yang ideal adalah bentuknya kayak gini. Ini kita sebut sebagai graded bedding, suspension modelnya ya. Makanya yang kasar akan di bawah, terus ini traksi akan parallel lamination, ini campur. Makanya kita di sini punya yang convolute. Nah, ini suspension lagi. Nah, yang tadi kita lihat mungkin ini nih, yang tadi di lokasi yang ada tempat duduknya kayak balkon itu adalah ini. Ya, kan kita disuguhi tontonan yang menarik gitu kan, buat geologis menariknya. Ada sail yang repetisinya cepat, model ini kan suspension, baru di atasnya pasir kan, TA lagi di sini. Jadi berulang, makanya saya sebut itu adalah sequence boundary gitu di sininya. Jadi kita tadi memperoleh yang TE dan TA. Ini kan TA, TB, TC, TD, TE, TA lagi di sininya. Nah, ini akan muncul di coring. Dan di TELISA sudah dilakukan studinya ya oleh kawan-kawan Merco sendiri ya. Coba kita lihat. Nah, kita lihat dulu sendiri yang ini. Tadi kita lihat, mungkin tadi kita lihat yang paling atasnya ada di sini gitu, di Cipaminggis itu. Ya, ada di yang paling atasnya. Nah, tapi kita lihat lokasi yang lebih hulu, kita punya selamnya, ada di daerah sini. Semuanya adalah grup dari anggota Jatiluhur Formation. Nah, ini Pak Abdul Rohim, ini dosen Unpad sekarang, itu waktu 2013, dia S3 di Jepang, S3-nya di sini aja dia. Dan dia meneliti semua sequence stratigraphy di daerah sini. Termasuk yang kita lihat hari ini. Tadi kan kita posisinya di sini kan. Ya, ini adalah karbonat Kelapa Nunggal gitu. Ini skalanya, itu kan 10 km kira-kira kan. Kali ini. Tadi kita ada Gua Lalai, Gua Terawang, terus kita posisi yang tadi, ada 2 di sini tadi kita tuh. Posisi kita di sini 2 ini. Ya. Nah, Pak Abdul Rohim itu dia meneliti semua sungai-sungai di sini. Di lokasi ini. Dan datanya dia semua Mr. Section, terus data biostrat, akhirnya dia bisa ngebangun, si Jatiluhur ini, yang umurnya ini, itu diendapkan sebagai deep water. Tadi kita kan hanya ngelihat ini gitu, tapi kita juga punya deep water di 2 lokasi itu. Pertama kita punya lihat suspension yang ada repetisi lempung cepat itu, terus di atasnya ada pasir yang tebal, yang ada di balkon. Di posisi kedua kita punya selam, dan itu langsung mencirikan deep water. Tapi tentu yang lebih masif terintegrasi adalah kalau kita melakukan analisis di sungai-sungai ini. Nah, ini yang mau saya tunjukkan studinya. Ya. Berarti kalau Kelapa Nunggal seperti bukan yang land attached Pak ya? Bukan, isolated. Nah, tapi kita harus melihat relatif terhadap apa landnya. Yang mana kan? Apakah di selatan, apakah di utara? Kalau sekarang kita akan lebih mudah memikirkannya ke utara. Ya, yaitu yang punya Jawa Barat.
Mungkin dari sana land attach-nya. Ini isolated-nya. Karena ini, jadi ini posisi yang terlalu ke selatan dari platformnya Northwest Java gitu. Ya, masuk ke Bogor Basin. Jadi ini adalah sebenarnya isolated. Isolated, mungkin nanti ada gambarnya, saya tunjukkan ya, gambarnya gitu. Baik, nah ini semua dari publikasi, ini Makoto Ito itu adalah pembimbingnya dari Tokyo ya, dari Jepang lah pokoknya kampusnya. Nah ini, jadi ini dicek sungai-sungai ini adalah sungai Cileungsi ya, Cileungsi section, terus ini yang Cipatujah, yang ini modelnya, terus ini yang tadi ya, yang tadi kita lihat, Cipamingkis, terus Cihowe satu lagi di sini, di lokasi ini. Ini semua dilakukan mixer section, seperti ini. Nah yang ini, barusan yang pertanyaan Kang Budi ini, yang Kelapa Nunggal gitu. Mungkin si karbonatnya itu ini, yang land attach-nya bagiannya. Ya, nah ini bagian yang isolated-nya gitu. Tapi semua itu ada jatiluhurnya gitu. Ya, oke. Nah inilah mixer section-nya gitu. Mixer section yang sudah dilakukan di sungai-sungai ini. Di Cipamingkis, terus di mana? Di apa tadi nama sungainya? Cileungsi ya. Cileungsi yang Cipatujah. Bukan Cipatujah di Tasikmalaya ya. Di Tasikmalaya pun ada Cipatujah. Nah ini nih. Nomor 2 ya, nomor 3 coba. Nah ini. Nah, nomor 1 ya, nomor 2-nya ini. Nomor 2 ya. Nah itu ya. Nah ini Cipatujah. Cipatujah section, Sungai Cipatujah. Satu lagi Cipamingkis, satu lagi yang Cihowe. Nah ini mixer section-nya nih. Mixer section yang dilakukan di sungai-sungai itu. Nah, terus akhirnya dia bisa meneliti lah modelnya ya. Termasuk kan di sini juga ada timeline-nya dari N13, N16 semua dari fosil gitu. Karena ada beberapa mahasiswa yang melakukan biostrat, skripsi biostrat, nah itu diambil datanya, dipakai ya untuk menentukan posisi ini. Jadi ini adalah bagian lower part-nya, ini bagian middle part-nya, terus ini bagian upper part-nya. Jadi ini punyanya Cileungsi, ini Cipatujah, ini semua area Cipamingkis, beberapa section, dan ini yang Cihowe-nya gitu. Nah ini, lebih ke sininya. Ya, dan ini sudah digantung di posisi dari biostratnya gitu. Jadi ini posisi pada saat stratigrafi, before tectonic, before deformation. Posisinya, makanya digantung sesuai dengan dating ini, dating umur-umur ini, dari umur N13 terus ini N16 gitu. Nah ini bagian di middle part-nya kita bisa melihat beberapa model slum deposit. Nah ini nih ya, ada slum deposit ya, model-model sini ya. Nah ini slum deposit itu muncul juga gitu. Tadi beberapa kita lihat gitu ya, ada di beberapa section, dan itu pun ditemukan juga gitu oleh Pak Abdul Rohim waktu itu ya, untuk ngelihat modelnya. Jadi dari situ juga sekaligus membuktikan bahwa ini deep water gitu. Dan ini kan pekerjaannya sudah masif, karena dilakukan satu area dan banyak mixer section-nya. Nah, akhirnya inilah kesimpulannya seperti yang tadi saya tunjukkan di poster, ya, di publikasi yang lain yang lebih baru. Nah, tadi 2013 ya, ini 2017. Nah, kawan-kawan kalau mau baca papernya saya ada, nanti bisa saya kasih di grup. Nah, terus ini akhirnya begini gitu, ya. Inilah si Jatiluhur, baru dia masuk ke Kelapa Nunggal. Nah, modelnya jadi si Jatiluhur itu diendapkan pada saat falling state system track. Jadi air laut itu lagi turun gitu, lagi turun ke sini. Makanya dia banyak menyingkapkan covenant sedimen. Di mana? Di utara. Karena dilakukan juga analisis sedimentary current, dia sedang bergerak ke arah selatan gitu. Si arus perubahannya itu. Berarti memang sumbernya itu dari utara. Dari Northwest Java Platform lah. Ya. Nah ini hasilnya makanya banyak gitu. Tapi ini kalau kita lihat ini channel-channel juga gitu. Nah salah satu bukti yang lain adalah channel yang sifatnya pinch out di sininya. Habis di sininya kan, pinching di sininya. Nah itu yang bisa menunjukkan kepada kita, wow dia duduk di atas submarine channel. Baru begitu sudah naik lagi ke arah sini, dia rise lagi si lautnya. Nah dia menghasilkan si Kelapa Nunggal gitu. Yang tadi kita lihat langsung gunungnya ya, jadi tadi di posisi kita tuh bagus ngelihat di sungai terendapkan pasir si deep water-nya, yang Jatiluhur, terus di situ ada Bukit Kelapa Nunggal nggak jauh dari situ. Jadi sangat cocok gitu gambarannya. Memang langsung di lokasinya. Nah, baru kemudian ini lautnya makin naik, transgress, ya. Nah, terus dia menutupi si Kelapa Nunggal dengan cara on-lap. Nah, ini on-lap yang biasa kita temukan di dalam karbonat gitu ya. Itu adalah hasil transgress lagi. Jadi ini satu siklus biasa lah, high stand, low stand, transgressive system track.
Ya, nah ini sendiri deep water namanya. Ya. Yang ini. Ya. Ya. Kelapa Nunggal. Cekungan. Ya, pertama iya betul. Tapi hal yang lain juga dia banyaknya provenance sedimen. Karena kalau kita lihat ini kan makin kesini makin turun nih, makin habis sih sebenarnya, makin menipis ya. Karena di sininya kan sebenarnya si laut tuh lagi turun gitu. Jadi waktu awal kebuka banyak sekali sedimen yang baru kebuka, ya kan? Nah jadi dia ngasih sedimen. Jadi ini pertama bisa kita perhatikan ini pun tebal-tebal gitu pasirnya nih. Kesini kan menipis nih pasirnya. Ya, kalau skala yang kita lihat sekarang udah nggak kelihatan gitu skalanya. Ini masih tebal-tebal. Menunjukkan kepada kita begitu dia falling stage di sininya, kita punya satu area provenance sedimen yang gede. Dan itu dierosi. Nah kebetulan kita pun punya space accommodation yang besar. Ya, karena kan belum keisi macam-macam, belum keisi oleh sedimen-sedimen yang lain. Makanya di sini tebal, paling tebal. Nah begitu dia sudah makin turun, provenance udah habis, ya kan? Kan udah di erosi pertama. Makanya dia di sini udah mulai menipis. Kalau kawan-kawan lihat ini menipis juga gitu. Terus banyak shell-nya. Nah, terus waktu itu pun lautnya udah makin turun lautnya. Ya, lautnya udah makin turun, posisi mendangkal, akhirnya berhentilah sedimennya sendiri. Makanya ini pun adalah pinch out gitu hasilnya. Karena si lautnya udah turun. Nah, terus laut naik lagi. Laut naik lagi, yang warna biru ini, ya. Makanya di sini biru sama-sama biru gitu. Jadi kawan-kawan relasikan antara kuning di sini dengan kuning di sini. Ya, terus juga yang biru di sini dengan biru di sini, yang hijau di sini dengan hijau di sini. Jadi ini bukan uplift. Jadi memang laut lagi naik lagi dan makanya dia tumbuh karbonat. Kan karbonat tidak tumbuh di tempat dalam, di laut yang dalam. Apanya karbonat ya? Ya, karena dia posisinya di situ mungkin dia posisi nomor 1 itu kan dia posisi ada di sungainya nih. Ini kan nama-nama sungainya ya, posisi si streamnya. Mungkin di situ adalah si reef crest-nya. Ya, jadi bukan di posisi lagunalnya, bukan di posisi slope-nya, di posisi dia banyak itunya, banyak karbonatnya. Banyak posisi yang high-nya. Makanya dia tebal sendiri gitu. Ya, karena karbonat biasa, misalnya kayak gini kan, kayak gini lah modelnya karbonat. Ini mungkin reef crest, reef front-nya. Makanya dia tinggi tebal gitu. Kebetulan dia kena section-nya di sini gitu. Makanya dia gambarannya tebal di sini. Ya, kalau kita lihat ininya, lihat si fasesnya, nah ini kan posisi ini kan, posisi nomor 2 ya, nah ini, ya, yang middle part-nya itu sama aja dengan posisi yang ini. Nah ini nih, nah sungai-sungai ini nih, motong di sini, motong di reef crest-nya, sungai-sungai ini. Jadi dia menemukan tinggi tebal di situ. Tapi itu semua permainan dari fluktuasi muka laut. Oke. Nah, gambaran secara umum sebenarnya yang tadi kita lihat itu adalah si sen-sen yang tadi ngikutin model-model ini. Di submarine-nya gitu, di submarine channel-nya. Karena kita lihat, nah yang terakhir tadi kita lihat di lokasi yang pertama kita datang ke Cipamingkis, itu ada beberapa karbonat-karbonat yang mungkin di situ tumbuh moluska, kemudian dierosi, akhirnya terus jatuh ke sini sebagai debris-debrisnya. Ya. Makanya sedimennya adalah kalkarius. Nah, hal yang ini pun itu berlaku di Telisa, model ini. Nah, ini yang kemudian kawan-kawan Menko melakukan penelitian di lokasi ini. Nah, ini adalah posternya, Suban Telisa, slope fan channel, Levy complex. Levy itu tanggul channelnya. Nah, model-model kayak gini nih. Nah, ini kan pinching out semua tuh si channelnya. Ya, jadi yang kita lihat tadi itu, pinching out semuanya. Nah, ini kasus ininya, turbiditnya, ini dari core-nya kan. Dan ini sudah diteliti Boma sequence-nya, nanti saya tunjukkan lebih detailnya. Nah, model pengendapannya adalah model-model kayak gini. Ya. Nah, ini. Jadi yang 13 SS coba ke sini dulu ya. Telisa di sini, 13-14 itu diendapkan secara turbidit, deep water. Nah, Telisa di sini. Jadi dia mungkin bisa jadi sosrok, bisa jadi caprock lah terutama.
Kalau sosrok mungkin thermalnya belum nyampe gitu ya. Dan dia diposisikan pada saat high stand. Makanya kayak transgresi kan, transgresi. Jadi kita akan detailkan di sini. Ada 1 sen yang diambil, 2 sen, 13 dan 14 SS. Nah ini deepwater nih. Ini dari data lognya. Dari data lognya semua ya, karena kalau kita lihat dia mulai dari 11 ya. Mulai dari 11 sampai 16 SS itu semuanya deepwater. Tapi makin ke atasnya udah berubah menjadi self. Nah ini, self marine. Nah kawan-kawan bisa lihat nih. Mulai dari 16 itu adalah suprafen. Terus 15 SS suprafen. Jadi suprafen itu fan yang paling atas. Ya, 13, nah ini masih suprafen dan semuanya transgresif ke arah sininya. Nah, baru masuk ke 8, 7 itu udah shallow marine. Ini sudah bagian yang atasnya nih. Nah ini Palembang ya, bagian dari air Benakat ya, lower Palembang. Ini kan upper Palembang. Nah, ini udah shallow marine. Ya. Tapi ini karbonatnya di sininya. Makanya di sini kan sudah mulai banyak batu bara ya, coal. Nah, model pengendapannya adalah ini. Nah, model-model kayak gini sama. Jadi kita punya fan yang begini, ada fan yang seperti ini, terus dipotong oleh channel-channel ini, dan ini channel-channel ini. Jadi waktu kita potong, saya bikin section di sini, dia pinching out di sininya. Pinching out di sininya. Itu yang muncul di poster yang tadi. Nah ini. Pinching out. Itu yang tadi kita lihat di lokasi nomor 1. Pinching out. Tapi di bawahnya ada shell yang punyanya dari gradit dari hasil laminasi, hasil arus traksi. Makanya paralel kan, filmnya kecil, shellnya berulang-ulang, muncul di situ semua. Baru dipotong oleh satu sen yang tebal, tapi dia pinching out di satu tempat. Kelihatan banget pinching out-nya, bukan hilang karena sesar. Ini pun sama gitu, pinching out. Karena dia menempati channel. Nah, channel-channel ini itu digambarkan secara model ini. Ada beberapa channel gitu. Motong di sini, ada di sini ketemu, di sini ketemu. Di sini ada tiga channel ya. 1, 2, 3. Dan ini pun datang dari seismik 3D. Jadi kuat datanya semua ya. Ya. Untuk membuktikannya iya. Tapi kalau waktu awal belum ngebor, tentu seismik 3D sangat bermanfaat. Karena dari seismik 3D kita bisa bikin horizon slice, bisa bikin time slice, itu akan kepotong si channel-channel submarine channelnya. Dan secara konseptual kita sudah punya konsep dulu nih. Ini bermain di water. Berarti nanti dia akan ada submarine channel, ada pasirnya. Nah, terus kita akan tempatkan sumur di setiap channel itu. Tentu dari data seismik 3D tidak asal-asalan. Karena kan deep water itu sesuatu yang susah dieksplor karena jauh ya. Apalagi main di Telisa. Telisa itu kan dominan shale. Kalau data seismiknya secara akuisisi dia lebih dominan shale, pasirnya nggak kebaca tuh. Ya, jadi kita harus punya teknik akuisisi dan teknik processing yang khusus untuk itu. Kalau untuk data pengoborannya sendiri, coring atau MI gimana? Coring harus. Paleokaran iya, paleokaran kan bisa dilakukan dengan FMI. Ya, itu kan bagian dari deep matter tuh, bisa. FMI oke lah, itu harus yang namanya imaging ya, imaging log itu udah kewajiban lah. Coring lebih bagus lagi karena kita harus tahu batuannya. Nah, ini yang akan saya terangkan berikutnya, boma sequence muncul semua tuh di coringnya. Coba kita lihat ya. Nah, ini kan dari seismik nih. Nah, ini seismik 3D mungkin slice-nya. Nah, ini kan di slice di sini kedalaman ini. Nah, muncul di sini. Nah, baru ditafsirkan, oh di sini ada gitu. Ya. Di sini posisinya, akhirnya di Telisa Suban itu dilakukan analisisnya gitu. Ini di 13 SS, ini dibikin GDA map-nya gitu, modelnya. Tapi dia dibangun dari sini. Dari data seismik 3D. Oh, itu overbank-nya, ini channel-nya. Jadi adalah channel-nya, ini overbank-nya. Overbank itu dia udah banjirannya gitu, udah floodplain-nya. Ceritanya gitu, ya. Jadi terminologi di delta, tapi ini di bawah laut, di deep water. Nah, ini sama, ini yang 14 SS yang lebih dalam, dalam. Di sini kita punya 3 gitu. Nah, ada model ini. Nah, dibikinlah modelnya gitu, model geologinya kayak gini. Ya, dibangun dari situ. Nah, tentu kita nanti akan tempatkan sumur
Kalau kita mau ngejar overbank ya di sini. Kalau kita mau ngejar channel pasir-pasir ya di sini gitu lokasinya. Ya, kayak gitu. Nah, tadi yang saya tunjukkan inilah yang ininya gitu. Model-model seperti ini. Kita punya beberapa motong, nah ini yang pinching out-nya gitu. Ya, pinching out-nya ke arah sini, ke arah sini, ke arah sini. Karena itu menunjukkan oh di sini pusat channelnya. Di sini saya nggak ada skalanya ya. Ini skala berapa gitu lebarnya. Nanti kita bisa lihat tadi itu cukup nggak gitu, cukup mewakili nggak. Tapi itu kan outcrop. Jadi itu kan dari realnya kan, real waktu awalnya kan. Sepanjang itu. Nah kita pengen tahu sebenarnya ini lebarnya berapa sih channel itu. Saya nggak ada skalanya. Ada Pak, ya. Ada. Ini skala peta yang ini tapi nggak buat yang ini. Oh ya, itu di antar sumurnya ada. Antar sumurnya. Oh, ini lokasi sumurnya ya. Ada di sini nih. Mungkin di laptopnya aja Pak. Coba dibuka dulu. Itu LCD-nya Agak pecah. Berapa? Kebaca nggak? Yuk. Jarak sumur dari SB14 ke SB9. Nah ini 3 kilo ya? 3 kilo. Tadi nggak nyampe. Tadi kan nggak nyampe 3 kilo tadi waktu kita latihan channel. Paling beberapa ratus meter. Oke, ke itu lagi. Ke apa? Slideshow lagi. Baik, nah ini kemudian di coring. Di coring, nah ini nih. Di coring ini di kedalaman 12780. Nah ini yang turbidit, T itu turbidit TA ya, TA, TB, CTC. Ini yang graded bedding, ini yang paralamination, ini yang convolute. Terus ini yang graded laminated lagi, ini yang hemipelagic gitu. Jadi ada T itu ada turbiditnya, A, B, C, D, E. Nah ini dilakukan gitu. Ini di kedalaman lebih dalam 1272 ini TA. Berarti di sini muncul chaotic structureless feature, slack of mud, terus dia high energy deposition, menunjukkan dia graded bedding di sininya gitu ya, model TA. Di sini antara TB dan TC gitu, model-model kayak gini. Ini kan kita bisa melihat ada convolute, ringky, wispy itu adalah convolute yang muncul di sini, TB dan TC. Di sininya kita punya yang paralamination. Jadi ini struktur sedimen yang TB dan TC. Ini dari core-nya Telisa nih. Nah terus ini maju lagi, ini yang lebih dangkal. Ya, ini TD di sini. TD ya ada paralamination. Nah, model-model kayak gini, gitu ya. Paralamination itu jelas kelihatan paralaminasi. Ini TD dan TE sama paralaminasinya, sama semua. Jadi itu sudah jelas ya. Struktur sedimen berkembang, yang khasnya turbidit, bomosikan berkembang juga di situnya. Nah, ini lengkap di sini nih. Ya, di sini ada TC, terus TA muncul di sini ya. Ya, ada beberapa pembelajaran. Nah, di sini dia TA, TB, TC lagi gitu muncul. Di beberapa yang paling dangkalnya gitu. Ya, dan ini masih bagian dari turbiditic sedimentary structure-nya. Nah, terus core properties-nya kalau dari lihat ininya antar permeabilitas dan ini yang paling bagus E dan F gitu. Ya, dia tinggi porositasnya karena dia sortingnya bagus, hasil traksi ya, arus traksi. Terus di sini yang B, yang A itu muncul di sini lebih kurang sama gitu. Jadi itu juga yang namanya struktur sedimen juga Bomasikon juga punya masing-masing antara pore pump-nya seperti apa karakternya ya. Baik. Nah, besok kita ke Gunung Balang, ya, tanya dulu silakan. Ya. Overpressure ya. Ya. Jadi seperti yang tadi diceritakan, yang Kang Budi tanya, yang namanya deep water suka overpressure gitu kan. Nah, jawabannya adalah dia sebenarnya Telisa itu dominan shale. Memang ada sand gitu ya, tapi nggak banyak. Dan itu ditemukan di mana-mana. Kayak di Baong, itu ada middle Baong sandstone, tapi nggak banyak. Sedikit-sedikit, dia dominannya shale. Nah, shale-nya itu diendapkan, sama semua juga yang Jatiluhur juga sama. Diendapkan dalam waktu yang tidak terlalu panjang gitu ya. Tapi begitu banyak lempung dimasukkan ke situ. Dan dia langsung masuk laut dalam. Berarti dia kebanyakan si pasirnya udah kena sorting kan, tinggal shale-nya aja yang banyak. Nah karena banyak yang diendapkan dari sisi volume, sementara timing nggak cukup, makanya sedimen tidak terkompaksi. Ya, begitu diendapkan kayak didamping aja gitu. Jadi di bawah tuh under compaction. Nah itulah yang namanya under compaction itu ada satu yang hilang,
yaitu tidak terjadi kompaksi. Masih ada sejumlah air di bawah yang tidak bisa lepas. Makanya begitu dia ditutupi sedimen yang lain, dia under kompaksi kan. Nah itu yang akan menyebabkan overpressure. Karena kalau dia sudah terkompaksi dengan baik, pressure-nya udah lepas. Nah dia akan lari, si pressure-nya itu akan rilis kalau ada sesar atau dibikin lubang, yaitu drilling. Ya, jadi kita punya satu overpressed zone. Banyak kan orang-orang kalau sudah tahu overpressure, dia harus tahu di mana tuh top overpressure-nya kan. Karena di situ harus sudah mulai hati-hati. Karena dia akan cenderung, si lubang kita akan menjadi tempat rilisnya pressure. Dan kita sudah tahu di bawah itu overpressure dari sumur-sumur yang lain. Makanya kita harus perlakukan hati-hati. Misalnya gini, ganti casing. Program casingnya harus stop di situ, jangan masuk ke overpressure. Supaya ganti casing, supaya kita ganti lumpur juga kan. Nah, kita harus siap-siap dengan lumpur yang high misalnya, high density misalnya. Jadi mud program sama casing program itu dipengaruhi oleh situ. Penyebabnya adalah seperti yang tadi. Lempung misalnya, seperti yang tadi saya, kan dia dominan lempung tuh. Lempung tuh kan ada beberapa mineral. Smectite, illite, monolilanite. Smectite pada saat diendapkan di kedalaman kira-kira 100 Celcius akan berubah jadi illite. Smectite to illite. Tapi itu tidak hanya sekedar berubah, ada air yang namanya dehydrated water. Jadi perubahan mineral dari smectite ke illite itu menghasilkan air yang namanya diagenetic water. Jadi tadinya airnya nggak ada. Tapi karena perubahan mineralogi, tiba-tiba jadi banyak air di bawahnya. Nah itu juga menyebabkan yang namanya overpressure karena unloading. Jadi tidak dibebani, itu kan tidak dibebani kan, hanya perubahan mineralogi gitu. Jadi pada saat itu zona overpressure keangkat, yang tadi saya ceritakan, keangkat ke permukaan, dia akan tetap overpressure. Padahal si overburden-nya udah hilang kan kalau udah keangkat ke permukaan kan. Kan overburden-nya dierosi. Habis ini. Coba. Nah jadi dia begitu. Kalau loading, dia overpressure-nya karena hydrostatic pressure. Hydrostatic pressure, terus kan dia ada hydrostatic, ada yang namanya apa, overpressure-nya kan. Itu karena loading. Jadi kalau dia keangkat, si loading-nya hilang kan. Hilang overpressure-nya. Tapi di beberapa tempat kayak di Mahakam, kawan-kawan FICO itu pernah ngebor yang namanya play west flank. Jadi dia ngejar semua bagian baratnya dari cekungan. Mereka begitu masuk ke sedimen yang namanya Pamaluan, sudah stop. Kenapa? Overpressure, padahal dangkal. Nah kita bisa tahu berarti overpressure-nya karena perubahan mineralogi. Gitu. Ya. Jadi itu karena lempung terlalu banyak, waktu diendapkan dia tidak cukup waktunya, under kompaksi. Nah pada saat yang bersamaan, pada saat lempung itu diendapkan dan masuk ke kedalaman temperatur 100 Celcius, si smectite kita berubah jadi illite. Dan itu menghasilkan sejumlah air yang gede, dan air itu sama dengan yang tadi under kompaksi. Itu mekanisme overpressure. Nah, makanya ngebor telisa, terus ngebor baong gitu ya, kalau di Sumatera Utara harus hati-hati. Karena itu zona overpressure. Ya. Oke. Tapi overpressure itu bisa melindungi porositas agar tetap bagus. Jadi porositas itu kadang-kadang jelek karena quartz overgrowth. Jadi quartz overgrowth itu kayak kanker. Jadi quartz itu begitu tumbuh banyak, akhirnya nutup ruang pori. Nah kalau kita ada di zona overpressure itu aman. Karena quartz overgrowth kita akan ditahan oleh overpressuring. Tuh, ya. Ya. Masih lanjutan itu apakah juga berpengaruh bikin kan ada sand yang consolidated Sand consolidated ya. itu pengaruh itu juga atau sehingga ada perbedaan ada yang consolidated atau unconsolidated? Ya, sebenarnya di dalam sistem ya. Karena kan si shell itu diendapkan. Terus kadang-kadang kita ada sumbangan pasir gitu masuk ya. Nah tergantung pasirnya sendiri dia, karena dia minimal ya, endapan pasir. Jadi kalau kita telisa sand itu nggak banyak. Makanya dia cenderung dia consolidated bahkan tight si pasirnya. Karena dia memang ditekan oleh lempung yang begitu banyak gitu. Pasti udah consolidated makanya tight kan. Gitu. Jadi yang unconsolidated itu si lempungnya sendiri. Jadi yang shell itu yang menjadi zona overpressure. Kalau sandnya sendiri dia banyaknya tetap
consolidated, bahkan tight. Karena compacted, karena dia jarang, begitu kita punya body of sand, dia ditimpa oleh begitu volume tebal shale. Makanya dia akan consolidated and very tight, karena compacted, gitu, ya. Kebalikannya Pak, yang mungkin bikin dia unconsolidated seperti kalau kita kan di Lagan itu Di Lagan, Musi. di Musi, ha? Punya sand yang unconsolidated di Lagan. Itu di formasi apa? Telisa? Di atas lagi? Di atas. Oh, kalau di atas unconsolidated bukan karena overpressure. Karena dia kurang kompaksi aja. Itu rata-rata. Kayak misalnya sedimen-sedimen Upper Palembang gitu ya. Muara Enim. Karena dia kurang depth of burial. Jadi overburdennya kurang. Makanya dia unconsolidated. Itu ditemukan di pasir-pasir kayak Cisubuh gitu ya kalau di Jawa Barat ya. Terus yang tadi itu karbonat-karbonat yang tadi yang Parigi ya. Itu not well consolidated karena dangkal, terlalu dangkal. Karena dangkal. Kalau itu karena terlalu dangkal, itu biasa. Karena semakin sedimen dia tenggelam, porositasnya pun makin hilang kan. Berarti kan compacted tuh. Ya, dan very consolidated gitu. Nah, yang unconsolidated karena dia lack of overburden. Dan itu terjadi di depth yang shallow. Nah, makanya kadang-kadang kalau dia mengandung gas gitu loh, gas biogenik, orang mikir tuh. Dulu juga saya pikir si kawan-kawan Santos dulu waktu mau memproduksikan gas dari Maleo di grindstone yang tadi itu yang globigyrinite sandstone namanya ya atau globigyrinite limestone, dia mikir-mikir nih jangan-jangan begitu diambil gasnya sininya turun tanahnya. Termasuk rignya. Tadi Pak Bambang cerita rignya tinggi-tinggi gitu dibikinnya si platformnya. Karena supaya dia tidak tenggelam. Karena takutnya begitu si pariginya dikeluarkan gasnya turun. Nah itu problem unconsolidated. Termasuk gas-gas di dalam pasir ya, sama juga. Kan dia katanya sandnya unconsolidated, padahal dia mengandung gas. Kalau gasnya kita ambil, pressure dia pertama udah lemah gitu. Mungkin takutnya dia kolaps bahkan area dasar lautnya. Nah itu yang harus kita antisipasi. Jadi kita harus melakukan pilot project gitu ya, model-model seperti itu sebelum kita bikin facilities dan ternyata bikin problem, bikin hazard, tenggelam semua rignya, propos gitu kan, karena gasnya diambil turun. Nah itu problem unconsolidated. Itu semua problem-problem yang ada di daerah dangkal. Baik, Gunung Parang. Nah tapi sebelum ke Gunung Parang, besok kita ada Gunung Parang. Kita masuk dulu ke materi yang kemarin ketinggalan, fracture basement. Ya, bisa. Oke, ini sedikit nggak banyak. Nah, salah satu yang kita lihat juga di field trip ini, kita ingin melihat basement. Karena kawan-kawan Medco ya, dulu waktu bawaan ConocoPhillips, bawaannya Gulf, zaman dulu itu banyak bermain dengan basement, dan salah satu company yang sukses mengerjakan basement reservoir. Nah, secara umum bagaimana kita working with basement itu, ada beberapa generalities. Nah, ini saya ambil dari Pak Benyamin Sapii ya. Beberapa fractured reservoir, tapi ini tidak hanya basement, tapi ada juga karbonat. Contohnya ini yang Tiaka gitu ya, Oseil, ini adalah karbonat fractured. Poleng juga sama karbonat. Nah, tapi yang lain-lain adalah basement. Tapi ini sudah cukup banyak lah, artinya kita mengerjakan fractured reservoir di Indonesia, entah dia karbonat yang tersier atau yang pratersier maupun yang basement. Nah, Koning itu salah satu pelopor basement drilling. Dia orang Caltex zaman dulu ya, dan yang menemukan Brook basement yang dia punya oil. Makanya dia juga banyak jadi konsultan untuk basement. Nah, dia bikin satu paper tentang beberapa hal yang generalitis kalau kita bekerja dengan basement. Nah, biasanya oil dan gas itu ditemukan di basin. Ya, kalau kita sudah menemukan oil dan gas di basin, itu direcommended untuk mengerjakan basement high-nya. Ya, kayak Sentral Sumatera misalnya. Sentral Sumatera kan ada Minas High, ada Duri High. Dan Minas Duri luar biasa kan, triliunan gitu, giant field. Bahkan Minas itu super giant field gitu. Ya, nah, kenapa tidak mengerjakan basementnya gitu? Ya, padahal dia datangnya dari bawahnya kan, dari pematang gitu. Jadi sebelum masuk ke Siapas, jangan-jangan kalau basementnya fractured, ngisi dulu gitu ke Minas ataupun ke Duri High.
Itu yang dimaksud dengan takokoning. Ini namanya takokoning. Nah, basement reservoir sendiri bisa sangat prolific kalau basementnya very faulted and fractured. Karena basement sendiri originally itu adalah very tight. Tapi kalau dia very faulted and fractured, ya itu bisa jadi prolific. Contohnya seperti case quartzite reservoir. Ini juga dari batu pasir gitu ya, tapi dia udah metasedimen, metamorphic yang ininya. Nah, quartzite karena dia brittle, terus dia gampang fractured. Ya, jadi bisa jadi excellent basement reservoir karena kayak batu pasir aja. Nah, tapi basement yang argillite itu yang lempungan tadinya, itu cenderung dia akan ductile. Jadi pada saat dia deform, ditekan, dia akan ngikutin aja gitu, nggak fractured jadinya. Karena ductile, makanya dia tidak akan fractured. Dan tentu tidak akan menjadi basement reservoir. Makanya setiap basement itu tentu harus bergantung litologinya apa dulu. Ya, untuk jadi fractured tuh. Terus fractured granite, itu juga hal yang bagus gitu, granit. Subban udah langsung menunjukkan. Yang lain adalah Baho, lapangan Baho atau White Tiger di Vietnam, offshore. Itu produksinya sampai 130.000 barrel oil per day dari satu reservoir. Ya, dan itu isinya bisa biliunan ya si Baho ini di Vietnam, di Son Son Basin. Nah terus weathered granite juga sama, weathered granite itu bisa jadi excellent reservoir. Ya, karena weathering sendiri dari granit, khususnya di daerah tropis, nah wilayah kita nih, akan menghasilkan very porous secondary porosities yang bisa sampai 100-200 meter into the granite. Jadi dalam gitu si weatheringnya itu. Termasuk di Baho. Di Baho itu paling bagusnya itu adalah zona yang paling atas, karena di situ fracturing yang paling banyak, juga mostly weathered yang paling banyak. The most weathered itu ada di situ. Nah, weathered granite ini akan mirip-mirip seperti coarse sandstone, makanya disebut sebagai granite wash. Ya, kalau kawan-kawan pergi ke Pasemah gitu ya, di situ ya ada satu singkapan granite wash, dan itu kayak pasir aja gitu, udah nggak bisa kita bedakan, kayak pasir kuarsa, padahal itu granite wash. Ya. Nah terus karena fractured nature dari basement, biasanya initial test rate-nya itu bisa sangat tinggi, tapi ini deceptively high gitu, jadi ini menipu gitu ya, karena memang dia bekerja dengan reservoir, makanya itu dibedakan di dalam engineering reservoir itu, ini matrix porosities atau fractured porosities. Karena nanti sumbangannya itu bisa beda-beda gitu ya, terhadap deliverability dari tesnya. Nah reservoir itu bisa deplete rapidly gara-gara itu. Jadi ada kasus di mana project development sudah bikin pipeline yang banyak, untuk oil gathering facilities dibangun, overbuild dibangunnya, dan ternyata hasilnya kecil gitu. Langsung rapid influx of water. Tentu rugi kan jadinya kan facilities fast prod-nya gitu, udah dibangun gede, ternyata dulu itu adalah deceptively high gitu di sininya. Makanya kita harus cukup mengerjakan yang agak lama gitu untuk ngetes itu. Nah terus basement reservoir tipikalnya kompleks dengan multiple litologi, itu yang terjadi di Subban dan di beberapa lapangan kayak di Dayung, Zambar juga sama. Ya, mungkin ada juga more fracture system, bisa banyak, terus juga multiple oil gas water control juga bisa banyak. Tapi multiple fracture itu lebih bagus gitu, karena dia berarti banyak fracturing, banyak porositas yang terbentuk seperti itu. Nah karena itu reservoir ini harus dipelajari secara sangat detail. Kita harus punya extensive core, ya. Terus kita harus coringnya juga, walaupun typically difficult karena dia fractured ya, ya tentu tantangan buat geoscientist maupun reservoir engineers untuk itu. Nah terus drilling program pun harus cukup ya untuk fully penetrate basement. Paling tidak minimum 100 meter lah, ya kalau kita mau explore basement, minimum. Gitu. Karena kadang-kadang top basement kita tuh tight. Seperti terjadi Pertamina waktu ngebor di Jawa Barat ya, dia ngebor jadi dulu, V-light dulu. Mati gasnya tuh. Si orang-orang di ring udah ribut, ini udah kapan nih berhenti ngebor, karena lama ROP-nya gitu kan, rate of penetration-nya. Sementara orang eksplorasi kan nggak punya jaminan, tunggu dulu, ngebor aja dulu terus. Begitu 120 meter langsung tinggi gasnya. Karena disitulah marble-nya gitu. Itu yang kita sebut sebagai mechanical stratigraphy. Jadi kita stratigraphy pun akan mencerminkan basement. Apalagi yang dulunya misalnya ada fillet di atas, lalu ada marble, terus dipotong granit gitu ya. Sangat kompleks. Ya. Jadi paling nggak harus 100 meter dulu lah nembus basement. Syukur-syukur kalau kayak Subban mah sudah dari Batu Raja udah tinggi gasnya gitu kan. Sampai ke basementnya masih bagus juga gitu. Tapi di tempat lain mati gasnya. Begitu masuk basement mati aja.
Dan matinya itu 100 meter, itu means mungkin 2 minggu gitu untuk drilling. Orang-orang drilling udah ribut gitu. Tenang aja kan, biayanya kan biaya sumur eksplorasi, bukan biaya EPT, bilangnya gitu aja. Kalau mereka nggak mau ngebor, anak kan disuruh ngebor orang drilling. Baik, nah coba ini juga perbandingan. Ini bagaimana si fracture ini bisa mengalirkan fluida. Ini contoh ya, ini contoh satu Devonian sandstone yang banyak fracture-nya. Nah terus ini dieksperimen oleh hematite rich fluid, kan ini merah-merah semuanya. Nah kawan-kawan bisa lihat di mana ada fracture itu fluida ngalir. Terus di mana fracture saling berhubungan, makin paling banyak deliverability-nya. Jadi kita juga kalau di granit, kita lihat berapa density fracture di granitnya gitu. Semakin dense, semakin common, semakin bagus deliverability-nya kan. Itu kan langsung terbukti dari sini. Kayak gini kan satu-satu aja gitu. Tapi begini yang begitu banyak fracture-nya, oh besar gitu. Nah begitu yang terjadi juga di basement. Nah ini juga dari kawan-kawan dulu di Gulf ya, atau Konoko ya, Philips ya, Sagita ya. Konoko ya, udah Konoko. Nah ini beberapa checkpoint. Checkpoint untuk melihat bagaimana si fracture itu makin banyak di sininya. Terus di sini sedikit. Nah ini beberapa parameter-parameter yang terjadi gitu. Besok saya bahas lagi ya, karena nanti habis waktunya di sini. Nanti bahas di poster. Nah, ini beberapa contoh kasus ya, sumpal misalnya. Sumpal, di sini kan ada gasnya semua, tapi coba kita kawan-kawan bisa lihat. Di sininya ada top pratersier di sini kan. Top pratersier di sininya. Nah, terus litologi macam-macam. Di sini ada igneous body, di sini ada karbonat Permian ya. Itu ini nih, Permian karbonat di sininya. Terus Permian karbonat dia ditembus oleh intrusi gitu. Jadi bisa macam-macam batuannya. Dan tentu dia menembus berbagai macam batuan. Gitu ya. Nah terus kalau kita lihat ini juga satu well ini kita juga bisa menembus macam-macam. Kita ada intrusi basal di sini misalnya. Terus di sini ada intrusi felsic intrusion. Beda-beda karakternya. Makanya di sini muncul kan. Ini yang felsic intrusion banyak spike sonic gitu kan, atau gasnya gitu. Di sini memang berkembang gitu. Tapi begitu di basal mati gitu. Terus di felsic intrusif yang lain mati juga gitu. Ya, jadi beda-beda tergantung litologinya. Nah, si well ini nembus beberapa intrusion, ya, ada felsic itu yang asam, misalnya granit, tapi di sini nggak menjamin gitu. Di sini dia mati gasnya gitu. Kalau di sini dia banyak fracture berkembang. Mungkin dia yang paling tinggi soalnya, paling atas, karena rata-rata kalau yang paling tinggi itu si fracture-nya makin dominan tumbuh di situ, berkembang di situ. Nah, ini yang Suban nih. Suban sendiri punya cerita gitu ya. Di Suban ada granit, ini umurnya dari 170 sampai 139, jadi umur dari Jurassic sampai Cretaceous ya ininya. Terus nanti dipotong oleh gabbro-dolerite yang umurnya lower Cretaceous. Nanti yang paling tuanya gini andesitnya gitu, 180 Jurassic sendiri. Terus di sini ada metasedimen gitu. Jadi ini pun kompleks itu satu Suban begini. Ya. Nah, salah satunya kita akan lihat yang andesit besok gitu, yang Gunung Parang ya. Kita nggak tahu di sini andesitnya sebagai gunung api dulunya atau intrusi magmatik, tentu harus ada penelitian tersendiri ya dari fotografinya. Baik, nah sekarang kita masuk ke yang tadi, yang sisa yang tadi, yang Gunung Parang, yang besok akan kita lihat sambil jalan pulang. Nah itu. Vulkanik itu Pak. Ya. Basementnya masih di bawahnya lagi. Nah ini Gunung Parang ya. Oke. Nah tentu hubungannya dengan basement adalah basement yang seperti ini. Ini dari Kang Budi nih, publikasi di IPA 2021. Nah ini kan keangkat semua, Suban, Dayung, Sumpal gitu ya. Nah jadi dulunya pun ini area volkanik. Area volkanik, area magmatism, area metamorphism, kemudian ditekan gitu. Ditekan terus dia naik seperti itu. Nah kita sekarang lihat yang volkaniknya yang tersisa di area ini gitu. Nah ini yang Suban saja cerita tadi ya. Kalau kita lihat di sininya ini yang andesitnya ini ya. Nah ini andesit yang paling tuanya gitu. Andesit terus dipotong oleh granodiorite yang tadi ya, yang besar. Terus ini yang terakhir Gabbro gitu. Nah jadi bisa macam-macam isinya ya. Jadi bisa intrusi, sementara ini yang metamorfiknya gitu. Ini yang metamorfiknya. Di sini ada intrusion pertama, ada intrusi andesit pertamanya. Paling tuanya ini metasedimen. Metasedimen terus ada intrusi granitik, ada intrusi andesitik masuk.
Habis itu intrusi granodiorite, ini umurnya semua ya. Terus terakhir, masih di Lower Cretaceous, ini intrusi microgabbro yang terjadi yang terakhir. Nah, terus kita juga ngelihat ini di seluruh South Sumatra gitu ya, basementnya macam-macam. Ada gabbro, ada phyllite, ada gneiss, ada quartzite, ada marble. Nah itu semua tentu punya karakter. Tadi yang ada di checkpoint yang punya Sagitta itu bisa dicek gitu. Mana yang paling bagus untuk dikerjakan sebagai basement high, basement fractured. Nah terus kalau di sini, nah di sinilah kita bisa lihat di sini sendiri kan campur gitu. Ada granitik ya, yang sifatnya intrusive felsic, ada yang sifatnya andesitic, model kayak gini mungkin dulunya volcanic gitu ya. Terus ada metasedimennya sendiri. Nah ini semua kena fracturing, ya semua kena fracturing. Nah ini jadi suban pre-tertiary gas reservoir. Nah di sini suban tertiary gas reservoir. Makanya seperti tadi saya bilang, kalau di suban mulai dari sini gasnya udah tinggi tuh. Tapi di tempat lain begitu masuk sini mati gasnya. Baru muncul kira-kira di kedalaman 200 meter baru muncul gitu. Jadi harus kuat iman dulu gitu untuk ngebor tapi tanpa gasnya. Karena gasnya baru, Anda udah pergi, itu gasnya baru mau muncul gitu. Anda tidak milik, nanti operator berikutnya akan punya gitu. Bisa seperti itu kan. Nah ini di seismiknya kayak gini modelnya gitu. Ya ini suban gitu. Suban yang bagian timur dengan suban bagian barat. Nah disinilah fracturing yang terjadi gitu. Fracturing. Dan tadi kita sudah lihat batuannya macam-macam. Tapi sebagian besar dia intrusi granitik to granodiorite. Di sininya nanti ada intrusi andesitik dan intrusi microgabbro. Nah ini litologinya ya, si karakter-karakter petrofisik dari basementnya. Ini yang arah timur, ini yang arah baratnya. Basement semua. Nah basementnya itu macam-macam tadi kita sudah lihat ya, ininya. Baik, nah yang Gunung Parang, coba Gunung Parang itu, kalau besok aja langsung di poster ya ininya, karena udah jam 10. Karena akan diulangi juga besok di poster gitu. Baik kawan-kawan itu kira-kira